Ya ceritanya aku kan sebenarnya dalam udah kayak 5-6 tahun terakhir itu aku lebih banyak kerja kantoran. Jadi makanya nggak terlalu banyak warawiri di entertainment gitu kan. Terus selama pandemi itu Apa kabarnya nih, udah lama nggak kelihatan. alhamdulillah sehat Dengar baik. kabar pemerintahan terakhir tuh bersyukur akhirnya bisa melunaskan KPR rumah dengan tabungan tabungan Carly gitu ya. Mungkin seperti apa sih ceritanya? Ceritanya ya gitu aja sih sebenarnya. Ya ceritanya aku kan sebenarnya dalam udah kayak 5-6 tahun terakhir itu aku lebih banyak kerja kantoran. Jadi makanya nggak terlalu banyak warawiri di entertainment gitu kan. Terus selama pandemi itu ada perubahan apa ya, kita masih adaptasi lah dari yang kita offline kantor ya 9 to 5 9 to 6 gitu. Akhirnya jadi di rumah aja gitu kan, kerja di rumah itu kan adaptasi ya. Dan adaptasinya itu kita 1-2 tahun kita masih yang oke deh, kita masih bisa. Pas masuk tahun ketiga itu udah mulai terganggu secara mental gitu karena jam kerjanya udah makin berantakan, karena mungkin karena di rumah jadi lebih leluasa, dianggapnya lebih leluasa. Bisa tiba-tiba jam 10 juga masih diteleponin sama klien lah apa, jadi kayaknya udah nggak punya waktu yang benar-benar ini kerja sama yang kehidupan pribadi tuh udah nggak ada gitu, dan itu mental udah mulai terganggu. Akhirnya mutusin untuk resign, tapi suamiku duluan yang mutusin untuk resign. Aku baru 3 bulan berikutnya. Jadi tadinya aku nggak ada plan buat resign dulu, masih yang masih bisa lah setahun 2 tahun gitu, atau mungkin kalau misalnya fine aja aku bisa terusin sampai nanti masa pensiun atau apa gitu. Ternyata pas setelah 3 bulan suamiku resign, kok situasi di kantorku juga udah makin gak kondusif gitu. Aku ngerasa wah ini udah nggak sehat nih buat aku pribadi. Ngapain aku terusin untuk sesuatu yang aku udah nggak passion gitu untuk kerjanya. Udah akhirnya aku mutusin untuk resign. Dengan pertimbangan kita dalam 3 atau 6 bulan berikutnya kita udah dapat kerjaan baru lah gitu. Jadi kita tetap usaha gitu. Aku juga sempat ditawarin kerja tempat lain setelah resign itu, tapi kok rasanya nggak cocok, jadi aku nggak ngambil aku nggak nerusin untuk kerjanya lagi. Aku mutusin untuk resign juga, untuk cabut duluan lah sebelum kontraknya selesai. Nah terus 3 bulan 6 bulan berjalan kita belum dapat pengganti, tapi kan kita punya cicilan nih gitu, kita punya tanggung jawab yang harus kita jalanin tiap bulannya, yaitu yang paling berat itu adalah kita masih punya utang KPR gitu. Dan itu masih berjalan sebenarnya di tahun 2023 ini, kita masih punya 12 tahun lagi gitu. Masih punya 12 tahun lagi. Tadinya suamiku kita harus, karena 6 bulan ini kita belum dapat kerjaan pengganti, pemasukan baru lagi gitu ya. Kita kan harus punya plan baru ya gitu. Ini harus gimana nih, cicilan masih tetap ada, tapi pemasukan baru kita belum ada yang reguler ya gitu. Yang tadinya dari gaji kita untuk bayar si cicilan-cicilan itu, tapi ini kan sekarang kita nggak ada gitu. Otomatis kan kita sebenarnya ngambil dari tabungan gitu kan, dari tabungan itu. Terus suami punya opsi, ya udah kita kecilin aja nilai nilai premi ya, apa sih pokoknya yang kita bayarin setiap bulannya, cicilannya lah ya. Misalnya let's say dari 20 juta kita minta kecilin jadi 10 juta gitu. Tapi tetap 10 juta itu kita masih punya utang 12 tahun. Pas ditanya kalau misalnya kita mau ngecilin dari 10 juta itu kan otomatis kita harus nambah tahun lagi gitu. Yang tadinya kita sisanya 12 tahun mungkin kita jadi nambah jadi 18 tahun gitu, karena ya kita kan ngecilin preminya, nilai itunya kan gitu, cicilannya. Jadi wah ini pas hitung-hitung lagi, wah 10 juta tambahin lagi, wah ini kok gede banget totalnya yang nilai yang harus kita keluarin selama 12 tahun ini. Terus aku nanya ke bank, ini kalau misalnya kita lunasin sebenarnya kita sisa utangnya berapa sih gitu. Sisa utang aku kan sebenarnya ngambil 20 tahun, jadi kita udah berjalan, kita udah ngebayarin 8 tahun nih. Ternyata
dari 8 tahun yang kita udah keluarin itu belum nyampe 10%-nya dari total utang yang kita ini, belum nyampe ya mungkin 10% kecil lah ya, atau 8% gitu baru nyampe segitu. Jadi sisanya masih banyak banget gitu. Akhirnya udah deh, kalau misalnya kita lunasin ini kita kena berapa? Ya kita harus bayar penalti karena melunasi sebelum jatuh tempo, sebelum 20 tahun kan. Penalti berapa? Kita pikir kan penalti berapa gitu. Ternyata penalti itu dikit banget, kayak cuma kemarin nggak kena kayaknya kurang dari 5% deh dari total hutang semuanya. Pas kita hitung-hitung lagi cari perbandingan. Lebih besar mana? Kita bayar sisa utang plus penalti atau kita bayarin kecilin premi yang jadi 10 juta tapi masih 18 tahun. Total itu lebih mending mana? Ternyata ujung-ujungnya lebih mending kita lunasin plus penalti gitu. Itu jauh lebih tidak memberatkan, tapi balik lagi ke kondisi disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Jadi akhirnya yaudah deh, daripada kita buang-buang duit 10 juta tapi ujung-ujungnya habis juga, kita belum tahu kan kita dapat kerjaan kapan lagi. Kita cut aja deh nih si KPR ini yang tadinya kita si dana yang tabungan itu buat hari tua lah, buat darurat lah apa, itu akhirnya mau nggak mau kita pakai untuk kita ngelunasin si KPR ini gitu. Udah, jadi akhirnya mutusin itu biar tenang aja. Sekarang ya beginilah gitu. Tenang sih, udah nggak ada ini, cuma ya kita benar-benar harus mulai dari nol lagi semuanya. Berapa Kak untuk total semuanya itu sendiri? Lumayan lah ya, pokoknya lumayan gitu. Tapi sekarang mungkin seperti apa, kan sudah mulai bisa kerja lagi atau gimana? Belum. Aku sama suami juga sekarang kita lagi nge-revamp lah, apa tuh namanya, kita nata utang dulu nih, kita sebenarnya maunya gimana gitu. Aku juga kemarin kenapa akhirnya aku mutusin kerja kantor, karena sebenarnya aku udah 20 tahun lebih di dunia entertainment itu sempet jenuh. Aku lagi jenuh, makanya aku butuh cari refreshing. Aku akhirnya tadinya mikirnya mau sekolah, ternyata ujung-ujungnya ngobrol-ngobrol sama teman, ujung-ujungnya nanti kalau misalnya sekolah pasti kan untuk nyari duit juga. Udah, kenapa nggak kerja aja? Akhirnya putusin kerja. Lumayan sih, dapat refreshing, ada refreshment baru setelah dapat kerja kan, lingkungan baru, orang-orang baru, ilmu baru, lumayan udah dapat seperti itu ya. Jadi sekarang mungkin kalau kemungkinannya kembali lagi ke dunia entertainment ya nggak nutup kemungkinan juga, karena memang passionnya sebenarnya di dunia seni kan gitu. Maksudnya masih seneng dengan ya apapun lah, nge-hosting aku juga masih, MC affair sebenarnya juga masih gitu. Tapi Kakak sendiri lebih nyaman di mana sih, di perkantoran atau? Kalau nyaman sih sebenarnya aku balik lagi, aku harus kerja sesuai dengan passionnya aku ya. Maksudnya gini, pada saat aku menjadi host acara pun aku juga lumayan selektif gitu, programnya apa, aku intuit nggak sih sama si acaranya gitu. Kalau misalnya cuma acara yang sekedar host aja tapi aku nggak bisa nyatu sama programnya, aku nggak ngerti materinya, aku juga nggak akan nolak gitu. Gitu, misalnya tiba-tiba aku harus bawain acara politik gitu, aku kan nggak ngerti, aku mendingan nggak gitu, daripada aku nggak intuit. Karena aku host, aku harus bisa menjadi tuan rumah di acara tersebut gitu. Artinya sekarang ini kan bisa dibilang sebagai uji coba atau cobaan dari rumah tangga juga, Carly, mungkin yang saling menguatkan atau komunikasinya seperti apa sih Carly dengan sang suami gitu? Malah justru setelah ya kita sama-sama di rumah, waktu kita juga jadi lebih banyak sama-sama, kita lebih nyaman ya. Aku sih jujur kalau dari sisi aku lebih ngerasa nyaman gitu, karena dia ngapain kita ngelihat depan mata gitu kan, dia apa yang dia lakuin. Sekarang kita tinggal bikin plannya aja, kira-kira fokusnya kita mau apa nih. Kalau misalnya mau bisnisnya seperti apa sih, kan kita nggak bisa latahan juga gitu kan, ngeliat orang pengen bikin kedai kopi atau apa, sebenarnya kita minum kopi aja juga enggak gitu kan. Jadi kan kayaknya jangan latahan juga gitu. Jadi kita harus cari yang sesuai dengan
kemampuannya kita, passionnya kita apa. Jadi kalau misalnya emang mau balik ke kantor lagi, kantor yang seperti apa juga. Ini kan bukan cuma perkara nyari duit buat keluarga aja, nafkahin keluarga ya, tapi kan juga ada sesuatu yang bikin jiwa raga semuanya tenang gitu loh, secara mental gitu kan. Kalau kerja cuma jadi pekerja budak untuk nyari duit aja, kerja keras sebagai kuda gitu kan, kayaknya capek gitu pastinya, nggak akan ngerasain nyesel. Itu pulang-pulang pasti ujung-ujungnya marah-marah lagi, pokoknya nggak enjoy gitu, semuanya dibawa ke rumah. Nah, artinya bukan karena nggak mau kena riba ya, emang Sebenarnya ujung-ujungnya gini, perkara riba atau enggak itu aku kan juga masih awam ya gitu ya, aku nggak terlalu, pada saat aku mengajukan KPR itu 8 tahun lalu kan aku juga masih belum paham gitu. Jadi yang penting waktu itu niatnya awalnya gue harus punya rumah, dan itu harus nekat gitu loh, maksudnya dengan uang yang kita punya sekarang, kita DP-in aja dulu deh, DP-in dulu. Biarpun misalnya gini, misalnya harga rumahnya 1M nih, terus kita di rumah sebenarnya kita tabungan misalnya punya 800 juta, padahal sebenarnya deket kan, tinggal sisa 200 juta. Tapi kan kita nggak mungkin ngabisin 800-800-nya, terus kita udah nggak punya duit lagi. Nah kita waktu itu mikirnya, kita mendingan DP-in seenggaknya 300 juta, sisanya kita masih punya 500 juta itu buat kita pegangan. Nah sisanya sisa 700 juta ini kita cicilan gitu, pakai KPR gitu. Kira gitu waktu di awal. Cuma ternyata setelah berjalan 8 tahun baru kita tahu kalau berapa tahun di awal itu yang kita bayarin adalah bunga, bukan dari si utangnya ini. Jadi ya wah, ini jadi riba banget, itulah yang namanya riba gitu. Jadi itu kita baru tahu setelah kita ngalaminnya. Jadi ini pelajaran banget sih buat aku juga, kalau ke depannya kalau emang ada keinginan, kalau emang bisa nabung lebih baik nabung gitu. Cuma memang kalau balik lagi disesuaikan dengan kemampuan, tiap orang kan beda-beda. Ada yang bilang, tapi Kak kemarin akhirnya ramai kan di Instagram aku juga banyak nanya, minta kiat-kiatnya. Aku gajinya cuma segini, cuma bisa buat kontrak gini. Ya memang ada fase-fase, ada hal step-step yang stage-stage yang emang masih di situ taraf kayak gitu. Emang ada orang-orang yang banyak yang bisa maksain gitu ya, misalnya gaji cuma 5 juta tapi dia berani nyicil motor, nyicil rumah, ya kalau misalnya dia ngerasa dia mampu buat memanage itu semuanya, tapi tanpa pinjaman online yang banyak bejibunnya lainnya, itu sih nggak apa-apa gitu. Tapi jangan yang tiba-tiba udah nyicil motor, nyicil rumah, gaji cuma UMR doang, terus udah gitu pakai tiba-tiba pay letter lah apa segala macam, aduh untuk hari-hari, yang ada nambah beban gitu, karena bunganya itu makin lama makin tinggi, itu yang memberatkan gitu. Kecuali dia punya kemampuan untuk gaji cuma UMR, tapi pulang dari situ gue bisa cari tambahan lagi penghasilan lain, income jualan ini apa itu no problem gitu. Jadi dia punya rencana atau plan yang banyak lah gitu. Jadi nggak cuma dari satu dompet doang pemasukannya. Gitu. Makasih, Sip, sama-sama.